Ada kitab Daratul Nasihin yang hendak saya sampaikan terkait bab salat, ya. Mudah-mudahan sepulang dari majelis, ya, takut kita menunda waktu salat. Dikatakan di sini, ya, bagi mereka yang meninggalkan salat, ya, man tahawwana bis shalah ma'al jamaah, nih. Bagi siapa yang meninggalkan salat berjamaah. Ini bukannya enggak salat, meninggalkan berjamaah. Alhamdulillah. Ya. Man tahawwana bis shalah ma'al jamaah, barang siapa meninggalkan salat dan meninggalkan jamaah salat, aqaballahu ta'ala bi asna asrah, maka Allah hukum dia dengan 12 hukuman. Berarti, ya, thalatha fi dunia, 3 hukuman di dunia, wa thalathun 'inda al-maut, 3 hukuman di ketika hendak meninggal, wa thalathun fil qabri, 3 hukuman di alam kubur, wa thalathun yaumil qiyamah, 3 hukuman di hari kiamat. 12 hukuman. Wa amma thalathun lati fi dunya, adapun hukuman ketika ia di dunia, formula yang pertama, yarfa'ullahu barakah minal kasabi wal rizqi. Allah cabut keberkahan usahanya dan rezekinya. Itu hukuman pertama di dunia. Amin. Allah cabut usahanya dan rezekinya. Yang kedua, wasanya yunza'u minhu nurus salihin. Dicabut darinya cahaya kesolehan pada wajahnya. Sehingga orang memandangnya empat aja. Nggak demam, orang dipandang itu ya usang gitu. Orang punya masalah, lihat dia tambah jadi masalah. Orang kita nggak tenang, melihat orang yang wajahnya begitu menjadi masalah gitu. Kebayang nggak? Ya, yunza, tercabut ya ciri kesolehan dari wajahnya. Orang itu kalau soleh itu dari air wajahnya kelihatan. Bening, jidatnya mulus, kayak Bang Albert. Ditutup langsung jidatnya. Ya kan gitu ya. Nah, yunza, dicabut cahaya wajah dari wajah yang soleh. Yang ketiga, wasalisa yakunu maghduban fi qulubil mu'minin, dan dirinya ya dibenci di hati para kaum salihin. Orang soleh enggak demen lihat wajahnya dia. Ini azab di dunia nih, ya, bagi orang yang meninggalkan salat. Kemudian wa amal allati 'inda al-maut, ketiga ya dia hendak meninggal. Pas ruhnya mau dicabut, yang pertama dikasih cobaan, yukabbidu ruhu, atau ruhnya akan mengalami rasa haus yang sangat hebat. Ya. Walau sarraba ma'al anhar, meskipun dia minum air seluruh sungai yang ada, tetap dia merasa kehausan. Na'udzubillah min dzalik. Ini babnya panjang, Bu. Kalau orang sedang diuji ketika hendak meninggal dengan rasa haus, iblis datang membawakan minuman. Kalau dia terima tawaran iblis, mati kufur dia, mati kafir. Makanya supaya kita enggak kehausan ketika nada, kata ulama mengatakan ketika orang hendak meninggal tuh jeroannya terbakar dari dalam, hingga dia merasakan kehausan. Nah, puncaknya iblis ya di dalam menggoda manusia untuk menjadikan dia kafir di situ. Ketika si hamba tersebut merasakan haus, iblis datang dengan kata goib membawa tawaran begitu. Alhamdulillah. Nah, adapun ketika hendak meninggal tuh ruhnya merasakan haus. Yang berikutnya, wasaniyah yastaqidu alaihi nazah ruhi. Sangat begitu pedih ruhnya dicabut. Susah. Dibetot. Enggak lepas-lepas tuh ruhnya. Oke. Ada dulu teman saya cerita, ini orang Batak, bilang maaf ya. Orang Batak non muslim. Kebetulan bapaknya di samping tuh orang Batak. Enggak meninggal. Bapak teman saya di samping orang Batak. Ini orang Batak sakaratul maut berhari-hari, Pak. Enggak kelar-kelar. Teman saya cerita nih, di betotnya susah, rohnya lepas susah, coba nih. Sampai-sampai digambarkan sama teman saya itu, badannya begini, dari tempat tidurnya tuh, matanya melotot, diraih jalan, tapi nggak mati-mati, nyangkut. Nah, teman saya tuh lihat langsung, takut dia, kebetulan muslim. Nah, namun bagi seorang muslim kalau dia berani dan gampang meninggalkan sholat, yasatidu alaihi nazah ruh, susah ruhnya dicabut. Ya. Yang ketiga, wasalih yughafu alaihi min zawali iman. Nah ini, Bu, yang dikhawatirkan imannya kecabut hilang. Ketika dia muslim, dari kecil muslim, gedenya muslim, ketika ruhnya lepas, ya mati dalam keadaan kafir. Sebagaimana Rasul bersabda,
Ya, yang saya takut kata Rasulullah, ya, ketika umat saya lahir dalam keadaan muslim, tumbuh muslimah, tidak dalam keadaan kafir. Apa sebabnya? Gampangnya mereka meninggalkan sholat. Kemudian, ya, wa amma allati fil qabri, adapun ujian dalam kubur bagi mereka yang meninggalkan sholat. Fakulah yang pertama, yudayyiqu alaihi su'al munkar nakir, ya. Dibikin susah dengan pertanyaan munkar dan nakir. Enggak bisa menjawab. Ya. Enggak bisa, ini lisannya enggak bisa membalas jawaban pertanyaan malaikat munkar nakir. Yang berikutnya, ya. Wa thaniya tashtadidu alaihi zulmatul qabri, kuburnya menjadi gelap. Ya. Yang ketiga, yudayyiqu qabruhu hatta tadma adla. Ya, kemudian ya kuburnya itu menyempit sampai tulang rusuknya saling berbenturan. Ya, dikubur tanahnya menghimpit atas bawah kiri kanan sampai tulang bulunya hancur. Ini sebabnya. Yang berikutnya wa aman lati fi yaumil qiyamah, ada ujian di hari kiamat kelak. Fakulah yang pertama, yasadu alaihi hisabuh, hisabnya berat. Hisabnya berat. Yang kedua, yaghdabu alaihi rabbuh, Tuhannya murka kepadanya. Yang ketiga, yu'aqibullahu ta'ala binarih. Yang ketiga, di hari kiamat diazab dengan api neraka. Inilah 12 ancaman bagi mereka yang dengan sengaja tahawwana, melalaikan sholat, apalagi meninggalkan. Nah, ini momen kita di Isra Mi'raj ini sholat ala hadiah dari Allah untuk Rasulullah disampaikan kepada umat. Jangan disepelekan.